rumah sakit itu mengharuskan saya untuk mencari pendonor. Nah, di situ saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Kalau ada keberangkatan mereka langsung komunikasi lewat WA. Pagi itu, markas militer Indonesia mendadak geger. Sebuah laporan masuk dari intelijen perbatasan tentang seorang tenaga kerja Indonesia asal Jawa Timur yang diduga disekap dan akan dijadikan korban perdagangan organ di Kamboja. Namanya Sulastri. Usianya 28 tahun. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Itu tentang apa? Tentang kasusnya tenaga kerja yang terjebak ya di Kamboja jadi admin dan customer service website judi online katanya. Syarat masuk kerjanya sangat-sangat mudah, tapi kalau kalian resign keluar itu sangat-sangat susah ya. Kebalikannya guys, pasti banyak ditahan lah, inilah itulah gitu ya. Dan kalian juga harus mencari pengganti minimal katanya 5 orang untuk menggantikan atau untuk menumbalkan ya, atau kalau kalian pengen resign gitu guys. Jadi ya sangat-sangat inilah ya. Dan aku lihat masih aja banyak orang yang pengen ke sana dan mungkin kayak ini mah berita bohong, ini mah berita hoax gitu ya. Jadi mereka kayak menantang gitu dan mereka tetap saja pergi ke sana, tapi pas saat mereka ke sana dan ternyata ya seperti kejadiannya itu guys, ya sudah, nasi sudah jadi bubur ya. Dan mungkin bisa saja diselamatkan, tapi ya seperti itulah resikonya banyak ya. Dan kita lihat beritanya guys ya, langsung saja kita lihat ya. Ini ada Uya ya. Kamu berangkat ke sana sadar nggak dulu sebagai? Dulu jadi sebetulnya sadar di admin, cuman nggak tahu kalau nggak ngebayangin kalau di admin judul itu begitu, karena sebetulnya di Jakarta aku dulu juga CS, jadi kan ditawarin teman kerjanya CS. Nah kalau pikir aku dulu kerja di salah satu bank di Jakarta di CS. Nah terus pas di sana kerjanya apa? Jadi CS katanya. Dan kebetulan pas saya dikenalkan dengan orang yang berangkat di sini tuh nggak banyak tes interview segala macam, cuman ditanya udah pernah keluar negeri gitu aja. Aku bilang kan udah, katanya. Oh berarti udah ada paspor ya? Ada, ya ada. Jadi ditanya kalau misalkan berangkat cepat, siap gitu aja. Pas sudah berangkat sana, ya kita dikasih tahu tuh kayak apa namanya itu yang web seputaran itulah, dalaman-dalaman itu kan, disuruh hafalin, disuruh pelajari. Nah di situ akhirnya ya mau nggak mau, karena kan harus pulang juga bayar denda kan, dendanya nggak sedikit. Nah jadi akhirnya ya udah di situ. Dan itu pun ya kalau dilihat dari segi gaji sih ya mungkin karena posisi paling CS bawah ya, jadi gaji sama aja kayak di Indonesia juga. Dan justru lebih tersiksa karena setiap hari kita dipaksa kerja 12 jam, nggak ada libur sama sekali. Waduh guys, lebih tersiksa ternyata di sana daripada di Indonesia guys ya. Mungkin kalian berharap pergi ke luar negeri keren gitu ya, pulang-pulang banyak duit, ternyata seperti itu guys. Lebih enak di Indonesia berarti ya. Dan kita lihat lagi rekam kamera CCTV, detik-detik penyekapan di Kamboja. Apa nih? Detik-detik penyekapan. Waduh, serem banget. Nih, seperti ini jalanan ibu kota Kamboja, Phnom Penh yang dibacanya ya. Tuh ada Kambodia guys tulisannya tuh ya, Kambodia. Sepi ya jalanannya. Sepi guys. Pengen pulang ke Indonesia kena tipu pekerjaan, disekap di Phnom Penh, Kamboja. Ini kenapa? Apa ini? Mau sedikit cerita tentang video yang gue posting tadi sore ya, soal warga negara Indonesia yang dikabarkan linglung
dan sekarang lagi di salah satu kantor polisi di daerah KPS atau Sihanoukville. Boleh percaya boleh enggak, terkesan memang kayak drama gitu ya, kebetulan banget. Jadi beberapa waktu lalu dia ini sudah diantar ke Phnom Penh untuk pulang ke Indonesia. Tiket pun udah dibeliin sama bosnya. Dan yang nganter dia ini kebetulan temen gua orang Kamboja, orang Khmer yang kemarin sempat bantu 2 WNI kabur terus ditampung di rumahnya. Nah, ini kondisi pada saat dia mau diantar ke bandara sama temen gua. Dan ini pada saat dia izin turun untuk beli obat ke apotik sama temen gua. Ya temen gua karena dia mau beli obat, akhirnya dia berhenti pinggir jalan, dikasihlah dia turun ke apotik. Alih-alih beli obat, ternyata dia ini mengelabui kawan gua. Ternyata dia bukan beli obat tapi dia kabur, lari. Menurut temen gue dia tuh kabur ke daerah-daerah sini nih, menyusuri jalan ini. Setelah tadi sore gue posting video tentang beliau dan dibantu juga di up sama Miss Yuni. Alhamdulillah nggak lama, dalam hitungan menit ada pihak keluarga yang menghubungi konfirmasi kalau ini adalah anggota keluarga mereka. Miss Yuni juga udah berkoordinasi dengan pihak KBRI, dengan pihak-pihak terkait. Dan tadi gue juga sempat teleponan sama temen gue, sempat ngobrol juga dia sama Miss Yuni, udah konfirmasi kalau ini benar memang sudah pernah diantarkan ke bandara. Dia lari kabur dari temen gua, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan segera ada titik temu biar dia cepat bisa pulang ke Indonesia. Buat Miss Yuni yang udah bantu up, udah bantu koordinasi dengan keluarga, udah bantu sampaikan ke pihak-pihak terkait, terima kasih banyak. And special thank you for my friend for everything you have done to my people. On behalf their family, thank you very much. Thank you, Bong. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan. Detik-detik video, oh ya ampun, diambil secara langsung. Ngeri guys ini. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa Kamboja itu tidak ada pekerjaan office boy, kerja di kantor atau apapun. Kalaupun ada, mereka akan ngambil pembantu ataupun staf dari Kamboja sendiri. Dan 40 juta itu kalau memang bisa pulang itu syukur alhamdulillah. Karena target satu kepala adalah 150 juta. 150 juta ya. Wow, kepala. lumayan. Jadi Miss kalau ditransfer emang nggak bisa pulang itu Miss? Kalau segitu saya kurang tahu malah. Maka dari itu dia yang ngajak siapa itu? Dia ada yang nelpon ke WA Miss. Terus ada yang nelpon ke WA ditawarin kerja sebagai office boy. Ada office boy, customer service, sama apa satu lagi cleaning service kalau nggak salah Miss. Terus dia terima tawaran itu Miss. Saya nggak tahu pertama Miss dia berangkat. Dia udah ngabarin saya udah nyampe Kamboja Miss. Oke. Ini loh, ada videonya orang dia tetetin loh. Duh, serem banget guys. Tapi aku sensor ya karena ini akan pelanggaran nanti di YouTube ya. Ginjalnya diambil secara Duh, serem guys tuh lihat. Dok. Aku skip karena Nggak bisa dihubungi Miss 2 hari ini Miss. Iya. Saya nggak berani ngomong dok, soalnya saya dikirimin orang dibetetin itu sudah takut sekarang saya dok. Karena di KBRI itu laporannya banyak. Iya udah ngelapor ke KBRI sebagai pihak keluarga kan Miss. Terus kata KBRI suruh abang saya ngubungi langsung. Terus saya tanya sama abang saya berapa hari lalu udah ada balasan nggak dari KBRI? Kata saya belum ada katanya Miss. tuh. Di sini gue lagi keringetan abis olahraga pagi ini. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu. Ada korban lagi di Kamboja sana tahun 2025 ini. Masih ada lagi ternyata korban, Mas, dan masih banyak lagi di luar sana korban-korban di Kamboja, Vietnam. Bandel sih. Buat teman-teman yang nonton video ini, tolong di-share, di-like dan di-follow, dibagikan ke semua orang yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal. Karena di sini kita tidak bisa mencegah mereka, tapi kita bisa memberikan edukasi pada mereka. Nah, bagi mereka yang nonton video ini, yang mau berangkat ke Kamboja ataupun Vietnam, bisa berpikir 2 kali. Kita nggak tahu seberapa banyak amal yang kita dapatkan dengan cara membagikan video ini. Karena video ini bersifat menolong nyawa manusia yang mau direnggut oleh orang Kamboja dan Vietnam. Di sini saya tidak menjelekkan negaranya, tapi kita menjelekkan agen-agen yang orang yang mencari tumbal atau rakyatnya sendiri, yang bersifat biadab. Bener guys, dan buat kalian ya yang sudah melihat berita-berita seperti ini, jangan ngeyel untuk pengen pergi ke sana karena penasaran ya.
mungkin inilah itu gitu loh. Jangan seperti itu, jangan sampai nanti kejadian seperti ini yang kasihan itu keluarga kalian ya, melihat kaliannya nggak bisa pulang, takut diapa-apain, jadi mereka rela berkorban gitu ya, keluarga kalian tuh untuk membebaskan kalian. Makanya untuk kalian yang nonton ini, please jangan sekali-kali berpikir kayak inilah itulah itu gitu lah guys ya. Jadi kalian harus berpikir nggak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga kalian sendiri gitu loh guys. Nah, sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.